Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah mendasar yang terjadi di semua negara. Oleh karena itu, dalam menyikapi permasalahan ekonomi tiap negara, masing-masing negara menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu yang di dalamnya terdapat atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam, untuk suatu sistem kehidupan atau kumpulan fakta, dan untuk sistem informasi atau bahkan kombinasi dari subjek-subjek tersebut. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga atau wadah tempat subjek itu berhubungan. Cara kerja dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek tadi, serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek tersebut agar serasi. Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antar manusia. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gillarzo, sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Lalu menurut McEachern, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Selanjutnya, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional sebagai berikut. Yang pertama, aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang sangat sederhana. Yang ketiga, kehidupan gotong royong dan kekeluargaan sangat dominan. Yang keempat, teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana. Yang kelima, modal yang digunakan sedikit. Yang keenam, transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter. Yang ketujuh, kegiatan produksi sepenuhnya bergantung pada alam dan tenaga kerja. Dan yang kedelapan, hasil produksi terbatas hanya untuk keluarga atau kelompoknya saja. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini, peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan. Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi komando adalah Marx. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Buku yang terkenal berjudul Das Kapital. Dalam sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi
who and for whom, semuanya dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando baik dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Yang ketiga, semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak swasta tidak diakui. Sistem ekonomi sosialis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi ini diantaranya yaitu yang pertama, tingkat inflasi dan pengangguran dapat ditangani dengan baik, sebab perekonomian dikendalikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kegiatan produksi dan distribusi dapat dilaksanakan dengan baik, sebab pemerintah memiliki seluruh sumber daya dan faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Kelemahan sistem ekonomi terpusat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghambat kreativitas masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, sebab kegiatan perekonomian telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, terjadinya ketidaksesuaian barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh sulitnya pemerintah dalam menghitung semua kebutuhan masyarakat. Contoh negara yang dapat dikatakan mendekati sistem ekonomi komando adalah Kuba, Rusia, Korea Utara, dan RRC. Walaupun RRC saat ini mulai meninggalkan sistem ekonomi komando dalam perekonomiannya. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dalam beberapa buku sumber, istilah sistem ekonomi pasar disebut juga sebagai laissez-faire. Kata laissez-faire berasal dari bahasa Prancis yang artinya biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Selain diistilahkan laissez-faire, sistem ekonomi pasar disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis. Istilah ini muncul dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku free fight liberalis atau sistem persaingan bebas, artinya siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat dalam memenangkan pertarungan ekonomi disebut kapitalisme. Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem ekonomi pasar merupakan suatu tata cara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, peranan model dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi. Yang keempat, peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil. Yang kelima, hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara. Yang keenam, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang ketujuh, kegiatan perekonomian selalu berdasarkan kepada pasar. Sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem ekonomi ini diantaranya yang pertama, menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian sebab masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik sebab terjadinya persaingan yang ketat. Dan yang ketiga, efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik sebab
tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Kelemahan sistem ekonomi pasar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang berlaku adalah free fight liberalis, di mana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal. Tidak tertutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya dan yang miskin bertambah miskin. Contoh negara yang sistem ekonominya mendekati sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa lainnya seperti Prancis, Kanada, Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Makedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romawi, Rusia, Serbia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina, dan United Kingdom. Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia, dan San Marino. Juga beberapa negara di kawasan Asia seperti Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Turki. Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal, dan Afrika Selatan. Sekarang ini kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Aljazair, Angola, Benin, Burkina Faso, Montevideo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia, dan Zimbabwe. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu tata cara kehidupan perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem ekonomi campuran sering kali disebut sebagai perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Maksudnya pemerintah dan masyarakat atau pihak swasta bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi sehingga perekonomian tidak lepas kendali. Kegiatan perekonomian pada sistem ini diserahkan kepada kekuatan pasar. Sistem ekonomi campuran terlahir sebagai konsekuensi logis atas upaya untuk menghapus kekurangan-kekurangan pada sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Pemikiran selanjutnya mengenai sistem ekonomi campuran didasarkan pada fakta di lapangan, yaitu tidak ada satu negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi komando secara murni. Atau sebaiknya di suatu negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pemerintah masih turut mengendalikan beberapa sektor yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembatasan dari pemerintah. Yang kedua, kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, kepentingan umum lebih diutamakan. Yang keempat, campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang kelima, pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Selanjutnya yaitu sistem perekonomian di Indonesia. Indonesia tidak menganut sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, maupun sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, maka dikenal juga dengan sistem demokrasi ekonomi.
Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi, masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreatif setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Adapun ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalis yang membutuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Landasan perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian penjelasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.